masih berjuang untuk bagaimana bisa lepas dari namanya hipokondria atau health anxiety. Bagi teman-teman yang nggak tahu health anxiety atau hipokondria, health anxiety atau hipokondria adalah di mana kita itu sering merasa terlalu cemas akan kesehatan. Jadi ketika ada rasa nggak nyaman tubuh, kemudian kita akan selalu mengkaitkan dengan penyakit kronis seperti jantung, kemudian cancer dan lain-lain. Ya, semua yang kronis-kronis itu Anda akan mikir-mikir gitu. Semua yang penyakit-penyakit berat itu Anda akan mikir-mikir terus. Dan itu berdasarkan asumsi Anda sendiri karena ketika Anda cek ke dokter semuanya adalah normal. Nah, bagi teman-teman yang masih dalam proses untuk bisa pulih dari gangguan kecemasan dalam artian health anxiety hipokondria ini, yuk tonton video ini sampai habis. Teman-teman, health anxiety atau hipokondria itu adalah termasuk dari gangguan kecemasan, anxiety disorder. Jadi anxiety disorder itu payung besarnya, kemudian salah satu jenisnya itu adalah takut akan kesehatan, cemas yang berlebihan akan kesehatan. Nah, teman-teman yang mengalami hal ini mungkin selama ini sudah berjuang untuk mengatasi hal itu, tapi masih terus terbawa dengan pikiran-pikiran yang sering menakut-nakuti. Jadi teman-teman yang mengalami health anxiety atau hipokondria ini juga biasanya adalah mereka selain mereka cemas akan kesehatan mereka, mereka juga biasanya cemas ketika ada kerabat atau keluarga yang dikasih itu juga sakit, walaupun sakitnya sakit yang masih ringan, dalam artian misalnya sakit flu, demam biasa gitu, tapi wow udah pikirannya udah kemana-mana, udah luar biasa, ngeri lah ya, dan membuat mereka jadi nggak nyaman sendiri. Nah, ketika teman-teman mengalami hal ini, maka apa sih yang perlu teman-teman lakukan? Yang pertama adalah teman-teman perlu mengubah identitas. Mengubah identitas, mengubah belief-nya bahwa saya sehat, saya sangat sehat, itu adalah yang teman-teman perlu lakukan. Karena teman-teman kan masih tidak percaya bahwa sehat sebenarnya, walaupun data dokter menyatakan bahwa sehat. Sensasinya nyata, sensasi ketika kita merasakan nggak nyaman tubuh itu nyata, sensasi ketika jantung berdebar kencang itu nyata, sensasi ketika kemudian ada rasa nggak nyaman di kepala itu nyata sekali, tapi itu adalah sebenarnya itu karena kita punya masalah psikis kita yang menjadikan hal itu kemudian kita jadi berpikir bahwa itu akan jadi kenapa-kenapa. Jadi sekali lagi, sensasinya nyata. Dan yang perlu teman-teman lakukan untuk teman-teman bisa memberikan perubahan identitas, membuat teman-teman yakin bahwa saya sangat sehat, itu tidak cukup dengan hanya ke dokter. Dan ke dokter kemudian dikatakan sehat, Anda hanya akan merasakan tenang sekian jam atau sekian hari. Tapi kemudian ketika ada rasa itu muncul lagi atau berbeda muncul lagi, Anda akan kemudian mengalami ada otomatis negatif thought lagi yang mengatakan jangan-jangan ini akan sakit berat, jangan-jangan ini stroke dan sebagainya. Iya kan? Nah, jadi data dokter itu penting, tapi itu tidak bisa membuat Anda cukup untuk merasa bahwa Anda sangat sehat. Sehingga yang perlu Anda lakukan itu lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Jadi bagaimana untuk kita secara masif, yang saya sarankan lah secara masif adalah bagaimana Anda memberikan, meluangkan waktu untuk Anda merasakan, mengafirmasikan dalam hati Anda bahwa Anda sudah sehat, bahwa Anda sehat. Ya, jadi buatlah sesibuk mungkin, sangat sibuk untuk menjadi diri saya yang baru. Bukan sangat sibuk untuk menjadi saya hipokondria di sini, health anxiety, tapi sangat sibuk untuk menjadi di sini. Ya, begitu Anda masih sangat sibuk di sini, berarti apa? Ketika kita merasakan sangat sibuk di sini, kita akan dengan sengaja untuk kita ketika ada waktu-waktu luang, kita akan dengan sengaja mengarahkan pikiran, perasaan kita pada diri Anda yang baru, diri Anda yang sangat sehat itu, bukan di yang namanya di sini, health anxiety, hipokondria. Sangat sibuk sekali sehingga kemudian ininya tuh sangat tidak banyak muncul gitu kan karena terlalu sibuk di sini. Jadi bagaimana cara untuk munculkan bahwa kita sangat sibuk di sini yaitu ketika Anda sedang punya waktu luang atau Anda sedang punya waktu yang bebas seperti itu,
niatkan atau rasakan bahwa Anda sangat sehat. Ingat teman-teman, pikiran itu bisa membuat diri Anda lebih baik ketika Anda menggunakan dengan bijak. Pikiran juga bisa membuat Anda cemas ketika Anda menggunakannya dengan yang nggak penting gitu kan. Jadi langsung cemas kan. Jadi sekarang izinkan untuk dengan sengaja, sekali lagi saya catat, dengan sengaja untuk sesibukan diri Anda untuk mengakses diri Anda yang Anda inginkan. Nggak cukup dengan hanya afirmasi. Nggak cukup dengan hanya ketika misalnya Anda bangun pagi atau kemudian misalnya Anda kemudian ketika mau tidur malam Anda afirmasi. Nggak cukup. Ya, itu membantu, tapi itu tidak cukup. Nah, buatlah sesibuk mungkin. Ya, clue-nya adalah sesibuk mungkin. Yang kedua adalah teman-teman, ketika Anda mengalami health anxiety, hipokondria, pasti ada data di masa lalu itu yang Anda punya. Entah Anda pernah merawat saudara Anda yang sakit atau kerabat Anda yang sakit keras. Ya, dan itu pengalaman itu kerekam. Atau Anda pernah mengalami pengalaman sakit di masa lalu. Ya, dan itu membuat Anda masih terbawa sampai hari ini. Ya, itu bisa terjadi atau bisa juga ada traumatic experience yang lain yang masih mempengaruhi Anda sampai hari ini. Maka itu traumatic experience itu harus dilepaskan, harus dirilis. Nah, ketika kita punya ketegangan traumatic experience di masa lalu itu, kita punya emosi-emosi trauma cukup besar, itu akan mengaruhi kita di zaman sekarang. Nah, yang trauma ini bisa terjadi itu ketika Anda terus terekspos dengan ketegangan-ketegangan Anda. Jadi kemudian ketika ketegangan-ketegangan itu semakin banyak, Anda akhirnya masuk dalam fase mode survival yang bisa membuat itu mengaruhkan semua nervous system Anda. Ya, dan itu bisa membuat jadinya secara nggak langsung bisa membuat jadi Anda hipokondria. Jadi itu tolong dirilis. Ya, tolong itu dirilis dulu. Nah, rilisnya Anda bisa gunakan modalitas apapun di sana. Anda bisa gunakan semua cara bisa ya. Anda bisa ke hipnoterapis, Anda bisa ke psikolog, Anda bisa ke orang-orang yang mengerti tentang hal ini. Oke, kalau Anda nggak bisa tahu cara merilis emosi-emosi di masa lalu itu, maka Anda bisa lakukan juga terapi bersama dengan saya. Kita akan lakukan bareng-bareng bagaimana kita mengatasi traumatik di masa lalu itu atau emosi-emosi yang masih ada yang masih mengganggu kita di masa sekarang. Ya, supaya kita bisa lepas ya. Itu penting. Dan yang ketiga, tidak kalah penting adalah Anda punya keputusan memutuskan dengan sangat kuat. Jadi, keputusan Anda punya emosi yang sangat tinggi untuk Anda bisa mengatasi, wah, ini ya jangan-jangan begini. Ya kan? Ketika Anda dalam mode survival, Anda merasakan cemas, hipokondria, Anda akan membuat skenario negatif itu sangat banyak sekali. Semakin mode survival Anda semakin tinggi, semakin pikiran-pikiran negatif itu akan semakin tinggi, semakin besar, semakin neko-neko, semakin aneh-aneh. Bagaimana untuk mengatasi itu, gitu kan? Cara mengatasinya adalah kita tuh harus sekali lagi harus punya keputusan, memutuskan dengan benar-benar tegas, sudah cukup. Kalau Anda tidak atau belum sampai pada level memutuskan, sudah cukup. Gue nggak mau lagi dengan semua pikiran ini. Oke, Anda akan tetap terhanyut dengan semua pikiran-pikiran itu. Anda akan terbawa dengan semua perasaan-perasaan nggak nyaman. Ya, sudah cukup itu experience teman-teman. Itu benar-benar Anda harus benar mengalami bahwa sudah cukup dengan semua ini. Saya putuskan benar-benar saya tidak mau lagi ngikutin semua ini. Itu perlu keberanian teman-teman. Perlu keberanian sangat besar. Anda perlu benar-benar sudah merasa sudah oke, saya benar-benar mau berubah. Oke, saya tahu bahwa teman-teman pasti mau berubah ya. Tapi kadang-kadang mau berubahnya itu belum terlalu kuat karena keputusannya itu belum besar. Mungkin Anda memutuskan, saya nggak mau lagi seperti ini. Tapi itu belum kuat. Kenapa? Karena Anda terbawa lagi. Jadi Anda sudah memutuskan, yes, hari ini saya ketika ada pikiran-pikiran tentang ada sakit ini, gua nggak akan peduli. Dan putusin pagi.
ketika siang atau ketika sore udah muncul, ada kelabakan lagi. Artinya adalah keputusan yang Anda buat tadi pagi itu belum besar. Oke. Sudah cukup Anda yang Anda katakan tadi pagi itu belum besar, ya. Itu belum cukup, belum besar. Kan Anda masih begitu. Oke, ya nggak apa-apa ketika dalam prosesnya Anda masih begitu ya nggak apa-apa. Oke, Anda perlu pahami lagi bahwa teman-teman, oh iya berarti aku belum belum besar ya, oke. Oke, aku izinkan gitu ya. Nah, ini ketika Anda benar-benar bisa punya kekuatan yang sangat besar, memutuskan untuk benar-benar lepas, akan ada perubahan kok dalam diri Anda. Oke. Dan ketika Anda memutuskan, pasti akan ada suatu hal yang, wah pasti nggak enak. Beneran nih, yakin nih. Nanti kalau benar-benar kejadian gimana? Nah, atau pikiran-pikiran yang lain yang akan membuat Anda mulai ragu-ragu. Itu normal sebenarnya, normal banget teman-teman. Tapi dengan teman-teman bisa melakukan itu, teman-teman akan jauh lebih baik. Nah, teman-teman saya juga ada untuk membantu teman-teman untuk mengatasi hipokondria itu ada e-book ya, e-book. Ini bukan buku fisik. Jadi buku Bapak Cemas kan ada buku fisik ya, tapi saya ini ada namanya e-book, electronic book. Jadi Anda bisa lihat di handphone, nggak perlu secara fisik, itu namanya electronic book, e-book. Jadi saya buat khusus, itu namanya e-book Bye Hipokondria. Teman-teman bisa dapatkan di sini, klik di link ini ya, di bagian deskripsi ya, silahkan. Nah, di situ akan juga bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih memahami apa itu hipokondria dan bagaimana untuk bisa lepas dari masalah hipokondria. Oke. Dan itu juga akan sebagai menjadi pelengkap dari buku Bye Cemas. Teman-teman, untuk mengatasi hipokondria sebenarnya ketika selain itu, Anda juga bisa gunakan mindfulness. Sebenarnya cara-cara mindfulness sudah banyak. Mungkin Anda sudah bisa search di YouTube, dimanapun tuh banyak cara mindfulness ya. Mindfulness juga membantu Anda untuk bisa lebih tenang, membantu Anda bisa lebih memahami pikiran, membantu Anda untuk memahami bahwa it's just a thought, itu cuma pikiran. Oke, jadi ketika Anda ada pikiran-pikiran yang muncul, silakan teman-teman coba ngomong aja, itu cuma pikiran. Itu membantu. Oke, akan sangat membantu ketika teman-teman tahu konsep dasar mindfulness-nya. Sangat-sangat akan membantu. Oke, tapi kalaupun teman-teman nggak tahu punya konsep dasar mindfulness, Anda coba aja dengan itu cuma pikiran, saya percaya bahwa teman-teman juga akan terbantu dengan hanya mengatakan ini cuma pikiran. Ya, karena di dalam konsep mindfulness, apa yang terjadi teman-teman? Ya, ya pikiran ya sekedar pikiran. That's it. Kita tidak ada judging di sana, kita terima apa adanya, itu mindfulness. Kita terima apa yang sedang terjadi tanpa judging. Itu poinnya. Ya. Nah, teman-teman silahkan praktekkan saja apa yang saya bahas di sini. Mungkin akan membantu, saya harap bisa membantu teman-teman untuk jauh lebih baik ke depan. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk misalnya itu cuma pikiran gitu kan, dalam kenyataan, dalam kasus yang nyata, ketika ada misalnya Anda pusing, kemudian Anda, waduh ini jangan-jangan gejala stroke gitu ya, Anda kemudian ngomong saja, cuma pikiran. Oke? Itu akan sangat membantu Anda. Kalau mau lebih dalam, saya juga ada namanya online course mengatasi teror pikir negatif. Saya bahas di situ adalah mindfulness dan juga teknik lain. Acceptance and Commitment Therapy. Saya bahas di situ yang bisa membantu Anda jauh lebih baik. Dan teman-teman ingat, hipokondria health anxiety itu Anda bukan sakit. Anda tidak sakit, Anda sehat. Sangat-sangat sehat. Ya. Jadi sebenarnya Anda percaya saja bahwa Anda sangat sehat dan apa yang terjadi itu ya hanya karena Anda terlalu
mikir-mikir terbawa dengan pikiran-pikiran Anda. Nah, semoga video singkat ini bisa membantu Anda jauh lebih baik semuanya. Oke, semuanya silahkan dipraktekkan apa yang saya bahas teman-teman. Semoga membantu Anda semuanya. Salam, bye-bye, cemas.